Bapak Presiden ini kan bukan mau meminta balas budi, tetapi beliau melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Ketika ada sesuatu yang salah, hanya Presiden yang bisa memutuskannya. Nggak ada lagi orang yang lain. Perkara ini adalah perkara pesanan sebagai politik balas dendam. Digunakan oleh orang sebagai balas budi. Bahkan hasil dari pansel, siapa-siapa yang terpilih pada awalnya dikirim sebelum Oktober itu, Pak, serah terima jabatan presiden itu sudah dikirim oleh Pak Jokowi ke DPR. Tetapi sempat ditarik kembali oleh presiden Pak Prabowo dan dikirimkan kembali orang-orang yang baru, meskipun orangnya itu juga, suratnya saja yang baru, tanda tangan suratnya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribuners. Pada awal Agustus, Presiden Prabowo Subianto memberikan kejutan. Apa itu? Presiden Prabowo Subianto melaksanakan hak prerogatifnya, yaitu memberikan amnesti kepada terdakwa Hasto Kristianto, waktu itu masih Sekjen PDI Perjuangan, dan juga memberikan abolisi kepada Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Mereka berdua sebelumnya telah divonis, Pak Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara terkait dengan kasus suap kepada Komisioner KPU namanya Bapak Wahyu Setiawan, dan selanjutnya Tom Lembong juga telah mendapatkan hukuman terkait dengan kasus impor gula. Tentu ini merupakan sesuatu yang tidak biasa dalam dunia hukum dan perpolitikan kita. Dan untuk memberikan penjelasan terkait dengan itu, saya telah bersama Pak Mahdir Ismail. Beliau adalah penasihat hukum Pak Hasto Kristianto. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Mahdir. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Mahdir. Pak Mahdir, saya kepingin Bapak memberi komentar apa sih maknanya pemberian amnesti kepada Pak Hasto Kristianto yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman 3,5 tahun di Pengadilan Tipikor Jakarta. Silakan Pak. Saya melihatnya begini ya. Ini presiden itu menggunakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden itu diberi kewenangan untuk menggunakan hak-hak ini, termasuk grasi, abolisi, dan amnesti. Tapi bagi saya, ya, meskipun terlepas dari pendapat orang, saya melihatnya bahwa pemberian amnesti oleh Bapak Presiden kepada Mas Hasto ini karena ada kesadaran ya bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses hukum. Mulai dari penyelidikan. Penyidikan. Ya, terutama penyidikan terhadap perkaranya Harun Masiku. Ya. Karena kalau Feby ingat, tanggal 10 Juni atau Juli 2024 ada penyitaan terhadap HP dan lain-lain yang dipegang oleh stafnya Hasto. Sementara dia bukan siapa-siapa, bukan jadi apa-apa, jadi saksi juga tidak. Nah, ini dari sisi itu kita sudah bisa lihat bahwa ada sesuatu yang janggal dalam proses hukum yang terjadi ini. Kesadaran bahwa ada yang salah inilah, saya kira menurut hemat saya, itu yang dicoba diperbaiki oleh Presiden. Ya, dengan menggunakan hak prerogatif ini. Itu ya, jadi itu ya. Maknanya itu. Maknanya itu bahwa ada orang berpendapat bahwa Mas Hasto masih tetap bersalah. Itu pendapat mereka. Mereka, terutama pimpinan KPK, harusnya menurut hemat saya mereka introspeksi mengenai perkara ini. Apalagi kan pimpinan-pimpinan baru itu adalah betul-betul pimpinan baru yang mereka tidak mengikuti bagaimana proses dari perkara ini sejak awal. Mereka kan baru mulai induksi, kalau saya nggak salah, di KPK itu pada bulan Desember, sekitar 16 atau 17 Desemberan. Secara resmi ya, meskipun sudah ada 2 orang sebelumnya yang memang ada di situ. Ya, yaitu Pak Yohanis Tana, Pak Yohanis dan juga
Pak Fitroh. Pak Fitroh udah lama juga meninggalkan KPK, gitu loh ya. Nah, dari sisi waktu saja, ya, mestinya banyak hal yang mereka bisa pelajari. Tetapi ternyata saya khawatir mereka nggak peduli dengan itu, ya. Gitu ya. Begitu. Saya mau kasih contoh begini. Ya. Di dalam proses penyidikan, perkaranya Mas Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka tanggal 23 Desember, ya. Salah satu di antaranya ada 3 orang penyidik dan salah satu di antaranya adalah mantan penyidik yang sedang menyidik perkara ini dijadikan saksi. Apa keterangan yang disampaikan oleh 3 orang ini? Mereka menyebut-nyebut perkara yang sudah selesai, ya, yaitu terkait dengan BLBI. Secara hukum perkara BLBI ini sudah daluarsa. Dan apa kaitannya sama perkaranya Pak Hasto? Nah, inilah kalau saya sih, kami melihat, kalau saya terutama melihat bahwa ini adalah bentuk intimidasi. Ya, jadi bukan hanya intimidasi verbal yang dilakukan, tetapi juga ada intimidasi melalui jalur hukum, bukan hanya terhadap Pak Hasto, tetapi bisa jadi ini untuk kepentingan orang lain, atau ini memang digunakan untuk mengintimidasi orang lain. Ya. Gitu. Ini kan nggak pernah ada penjelasannya. Betul. Apalagi orang ini ya memang penjelasan mereka di dalam BAP nggak begitu jelas. Apa urusan mereka gitu loh. Ya. Korelasi dengan perkara ini nggak nyambung. Nah, jadi sebelum diterusin, mestinya pimpinan KPK itu lihat ini. Bukan berkomentar Mas Hasto masih bersalah. Enggak. Mereka mestinya introspeksi, apa ada yang salah dalam proses kami. Oke, Pak. Pak Mahdir, bisa dijelaskan menurut pandangan Pak Mahdir, apa sih yang aneh dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasusnya Pak Hasto Kristianto? Salah satu yang aneh itu terkait dengan Harun Masiku. Ya, sudah dari tahun 2020-an dikatakan bahwa Harun Masiku itu sudah diketahui keberadaannya di mana. Bahkan berulang sampai tahun berapa saya lupa, itu sudah disampaikan bahwa Harun Masiku itu sebentar lagi akan ditangkap. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum juga. Gitu loh. Ini salah satu keanehan. Ya, saya nggak tahu apa maksud dari pimpinan KPK ketika itu, atau penyidik atau siapapun di KPK, kenapa mereka mesti menerangkan bahwa Harun Masiku itu akan ditangkap dalam waktu yang sebentar lagi. Itu satu, ya. Kemudian saya masuk langsung ke perkaranya Pak Hasto. Yang lebih janggal itu mulai terjadi pada tanggal 10 Juni. 10 Juni itu Mas Hasto itu diminta menjadi saksi dalam perkaranya Harun Masiku. Ya, akan tetapi di dalam sebelum selesai pemeriksaannya Mas Hasto, ternyata salah seorang penyidik namanya Rosa Purbobekti, dia menghubungi stafnya Mas Hasto yang namanya Kusnadi. Disampaikan oleh Rosa kepada Kusnadi, dia dipanggil Bapak ke atas. Datanglah si Kusnadi ke atas. Ternyata sampai di atas itu Mas Hasto nggak manggil dia. Dia meminta handphone dan buku-buku apa saja yang dibawa oleh Kusnadi untuk diserahkan kepada penyidik. Sehingga terjadilah keributan, pertengkaran ketika itu. Dan mereka paksakan untuk membuat berita acara penyitaan. Ya, penyitaan itu termasuk buku-buku catatan Mas Hasto terkait dengan partai yang tahun 2024. Pertanyaan pokoknya, untuk apa itu? Ya kan? Karena begini, syarat barang boleh disita itu kalau ada hubungannya dengan perbuatan pidana, berasal dari perbuatan pidana, digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Buku tahun 2025 atau handphone tahun 2024 itu apa hubungannya dengan sangkaan suap menyuap yang dilakukan oleh Harun Masiku tahun 2019? Dari sisi itu saja itu sudah sangat janggal dan enggak masuk di akal. Dan kenapa pula baru-baru tahun 2024 ini dilakukan penyitaan? Pak Mahdir, apakah Pak Mahdir CS seperti penasihat hukum itu tahu bahwa Presiden akan
menggunakan hak prerogatifnya terkait dengan Mas Hasto? Saya sama sekali tidak tahu. Kami tidak pernah diberi informasi. Hanya saja memang seperti di dalam pemberitaan, Ya. memang sebelum, kalau saya lupa apakah sebelum Lebaran ada pembicaraan antara Bapak Presiden dengan Ibu Mega melalui telepon. Ya. Kemudian ada pembicaraan sesudah itu ada pertemuan antara Bapak Presiden dengan Ibu Mega. Tapi Ibu Mega nggak mengatakan apapun. Tidak pernah cerita tidak apapun. pernah cerita apapun kepada kami tentang itu. Nah, saya mau gini, lebih terus terang bagaimana melihat perkaranya Pak Hasto ini. Ya, beliau ini ada beberapa peristiwa Ya. yang ingin saya kira mesti kita lebih jelas. Ya. Peristiwa awal di tahun 2024 itu adalah mengenai pemilihan pimpinan KPK. Ya, ada sebelum pemilihan pansel itu sudah ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang pada intinya bahwa pemilihan pimpinan KPK harus dilakukan oleh presiden berikutnya. Presiden terpilih 2024. Ya. Tetapi kenapa Presiden Joko Widodo ketika itu memilih pansel dan kemudian mengirimkan hasil pansel ini ke DPR. Dari sisi itu saja kita bisa menduga ada yang nggak beres mengenai urusan ini. Artinya kan seolah-olah ketika itu Presiden menempatkan dirinya di atas hukum. Hukum itu kan sudah mengatakan menurut Mahkamah Konstitusi ini adalah kewenangan Presiden berikut. Ya, tetapi ini diabaikan oleh Presiden. Ya, ketika itu dia sampaikanlah ini. Bahkan hasil dari pansel siapa-siapa yang terpilih pada awalnya dikirim sebelum Oktober itu, sebelum serah terima jabatan Presiden itu sudah dikirim oleh Pak Jokowi ke DPR. Tetapi sempat ditarik kembali oleh Presiden Pak Prabowo dan dikirimkan kembali orang-orang yang baru, meskipun orangnya itu juga, suratnya saja yang baru, ya, tanda tangan suratnya yang berbeda. Dari sisi itu kami melihat ada yang nggak beres dalam persoalan pemilihan pimpinan KPK. Ya, saya teruskan begini. Kemudian hal yang perlu untuk dicermati adalah Mas Hasto ini tanggal 14 Desember. Ya, berarti sebelum jadi dijaring sebagai tersangka. Sebelum jadi tersangka, dihubungi oleh orang yang meminta 2 hal. Pertama, harus mundur dari jabatan sebagai sekjen. Yang kedua, tidak memberhentikan Joko Widodo sebagai anggota PDIP. Kalau 2 hal ini dilakukan, karena meminta dia mengundur itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, kalau 2 hal ini tidak dilakukan, dia akan masuk penjara. Jadi tersangka lah ya. Akan jadi tersangka. Akan dipidanakan. Dipidanakan. Akan dipidanakan dan masuk penjara. Itu ceritanya. Ya. Nah, akan tetapi pada tanggal 16 Desember itu diumumkan pemecatan terhadap Joko Widodo, Gibran, dan juga Bobi. Akan tetapi pada hari itu juga pimpinan KPK dilantik. Padahal dimajukan pelantikannya. Padahal pelantikan itu sudah direncanakan pada tanggal 20 Desember. Karena itulah memang kelaziman yang sudah terjadi dan memang masa jabatan pimpinan KPK itu sampai 20 Desember. Nah, pertanyaan kita apa pentingnya ini diajukan? Ya. Lantas selanjutnya tanggal 18 Desember ada laporan pengembangan hasil penyidikan. Ya, yang kita nggak tahu. Artinya salah satu di antaranya itu laporan hasil pengembangan penyidikan ini adalah potensinya Mas Hasto dijadikan sebagai tersangka. Nah, ada satu juga yang penting di sini. Antara tanggal 17 sampai 20 Desember, pimpinan KPK baru itu sudah masuk ke KPK. Yang istilah mereka itu adalah induksi. Artinya mereka mencoba mempelajari kasus-kasus atau apa, saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga pada tanggal 20 Desember, sesudah serah terima jabatan, sekaligus hari itu dilakukan gelar perkara. 20 Desember. Ya.
Gelar perkara artinya sudah mengikut sertakan pimpinan KPK yang baru. Nah, saya cuma mau katakan bahwa peristiwa sebelum ini sebenarnya sampai pada 20 Desember ini adalah persiapan bagi pimpinan KPK untuk tahu perkaranya Mas Hasto. Ya. Nah, kemudian tanggal 23 Desember Mas dikeluarkan Sprindik 152 dan 153. Sprindik 152 ini adalah terkait dengan obstruction of justice. Sementara 153 adalah suap menyuap. Nah, tanggal 24 Mas Hasto diumumkan sebagai tersangka. Ini ya Pak, proses. Itu sekuens waktu proses bagaimana Mas Hasto menjadi tersangka. Ya. Di balik itu wallahu alam, kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Pak Mahdir, tadi kan disebutkan bahwa tim penasihat hukum nggak tahu sebelumnya mengenai pemberian amnesti. Kapan tim penasihat hukum tahu bahwa Presiden mengeluarkan amnesti itu? Saya tahunya pada malam hari. Tanggal berapa? Sebelum tanggal 1 Agustus. Sebelum 1 Agustus ketika pimpinan DPR mengumumkan adanya amnesti dan abolisi ini bersama-sama dengan Menteri Hukum. Oh, jadi pada saat pengumuman itu jadi tim penasihat hukum tahunya dari media tentu ya. Kita tahunya dari media. Kenapa? Karena kami itu kan hari Kamis kan, Kamis malam kan. Kami itu sudah menandatangani satu kuasa. Direncanakan kita mau banding. Oh, banding langsung ya? Ya, besoknya. Karena hari terakhir untuk banding itu adalah hari Jumat. Ya. Apalagi kami sudah mendengar berita bahwa KPK akan banding. Nah, kalau mereka banding, kami juga akan banding. Meskipun dalam diskusi kami, salah satu di antaranya adalah apakah kita terima putusan, kemudian nanti kita PK. Itu salah satu di antaranya opsi yang kita pikirkan. Tetapi ya sekali lagi, yang dilalah kuasa Tuhan beda gitu ya. Kekuasaan itu jadilah seperti itu, bahwa pada hari Kamis itu dikeluarkan, Presiden menyampaikan surat meminta persetujuan kepada pimpinan DPR akan adanya amnesti ini. Nah, ketika mengetahui itu, yang tercekat di benaknya Pak Mahdir apa? Ini terkejut begitu atau ada kejutan atau biasa saja waktu itu? Saya agak-agak sedikit terkejut. Dan tentu saja saya senang. Ya. Kenapa? Karena saya melihat bahwa ada kesadaran dan penilaian oleh pemerintah dalam hal ini, oleh Presiden dan tentu saja Menteri Hukum dan HAM, bahwa ada yang salah dalam perkara ini. Ya. Kalau perkara ini diteruskan dengan proses hukum, kita nggak tahu ini akan sampai kemana. Ya. Jadi saya menganggap bahwa ketika Presiden memutuskan, ya udahlah kita akhiri ini untuk persatuan. Kan begitu ya disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM ketika itu. Saya bilang ini sesuatu yang langkah politik yang bagus. Dalam arti apalagi kan dikatakan untuk persatuan, ya. Karena kalau ingat dulu bahasa yang biasa dipakai zaman Orde Baru, bukan persatuan tetapi persatuan. Kan? Nah, ini yang saya kira yang perlu untuk kita cermati, bahwa dalam kerangka mencoba mengokohkan posisi dari pemerintah sehingga semua orang terlibat dalam proses pembangunan bangsa ini ke depan, maka friksi-friksi terutama dari perkara-perkara yang ada bau politiknya atau perkara-perkara yang dipolitisasi diselesaikan dengan cara beradab. Pak Mahdir, apakah Pak Mahdir tidak melihat bahwa pertimbangan Presiden lebih kepada politik praktis ketimbang pertimbangan-pertimbangan lain terkait dengan adanya rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan, Pak? Kalau misalnya untuk kepentingan politik praktis, mestinya itu bisa dilakukan oleh Presiden sebelum perkara ini masuk ke pengadilan. Akan tetapi ketika beliau sudah melihat bagaimana proses hukum ini dibelokkan dengan cara sedemikian rupa, tolong lihat mulai dari putusan pra-peradilan, ya. Alasan ketika pra-peradilan kami sampaikan dalam sidang pertama, hakim yang memeriksa perkara Pak Juyamto, ya, beliau mengatakan kepada kami, silahkan perdebatkan
masalah ini dengan cara yang baik dan secara filosofis agar supaya ada pendidikan yang baik untuk bangsa ini. Kira-kira beliau mau ngomong bicara seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Putusannya adalah permohonan ini tidak bisa diterima karena ini tidak biasa. Dua perkara digabung dalam satu permohonan pra-peradilan. Ya. Sehingga ini DNO. Ini kan hukum acara perdata itu biasa. Seperti itu. Tetapi dalam hukum acara pidana itu nggak ada. Meskipun kita sadari bahwa memang hukum acara yang diterapkan dalam proses ini setengah pidana, setengah perdata. Ya, tetapi alasannya seperti itu tadi yang begitu sumir, buat kami itu nggak masuk di akal gitu loh. Iya. Nah dari situ saja kita bisa lihat. Nah, kemudian selanjutnya ketika pemeriksaan terhadap Mas Hasto, pemeriksaan yang lain kami meminta ketika hari terakhir Mas Hasto diperiksa, karena saya yang mendampingi, ditanya oleh penyidik apakah sudah akan menghadirkan saksi menguntungkan atau ahli. Hari itu kami jawab belum. Hari itu waktu penyidikan. Tetapi besoknya kami kirim surat kepada pimpinan KPK bahwa kami akan menghadirkan ahli. Tetapi apa yang dilakukan? Mereka tidak jawab surat kami itu, justru mereka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum pada hari yang sama. Kita protes sampai Mas Hasto itu tidak mau menandatangani pelimpahan itu. Menolak berita acara pelimpahan. Tapi mereka nggak peduli. Ya, itu ya. Nah, itu yang di dalam proses awal ini. Pak Mahathir, sebenarnya tadi Pak Mahathir mengatakan kalau memang politik praktis kan Presiden bisa melakukan langkah sebelum ini disidang. Betul. Lalu lewat jalan apa, Pak? Ya, abolisi atau amnesti ini kan bisa dilakukan. Oh, boleh ya? Boleh ya. Jadi sepanjang ada satu proses hukum, ya, Presiden bisa menggunakan hak itu. Hentikan. Gitu. Lewat itu ya. Lewat itu. Nah, Pak Mahathir, lalu apakah ada satu pertanyaan juga di tim penasihat itu, kenapa amnesti bukan abolisi seperti Pak Tom Lembong gitu? Ada nggak pertanyaan itu? Kalau saya sih tidak mempersoalkan itu. Itu ya. Apapun mau namanya silahkan. Ya. Tetapi yang penting sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini ada kesadaran, ada pengakuan bahwa proses hukum ini salah. Gitu loh. Itu yang penting buat kami. Ya. Jadi bukan seperti yang dikatakan bahwa Mas Hasto itu tetap bersalah. Enggak begitu melihatnya. Pak Mahathir, tapi mengapa KPK tidak mau menyerahkan kembali handphone yang disita dari Mas Hasto? Saya nggak tahu ya, karena memang begini, di dalam putusan perkaranya Mas Hasto ini, salah satu dalam pertimbangan itu yang dikembalikan itu adalah buku, ya, yang disita. Tetapi hal-hal yang lain akan digunakan untuk perkara yang lain. Nah, perkara yang lain itu yang terkait dengan Mas Hasto ini adalah perkaranya Doni Tri Istiqomah. Tapi sepanjang yang saya tahu, Doni ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Ya. Nah, artinya begini, kalau kita bicara hukum ansih, ya, bahwa barang bukti ini akan digunakan untuk perkara yang lain, tentu perkaranya Doni. Itu yang paling dekat. Atau perkaranya Harun Masiku. Kalau memang Harun Masikunya bisa mereka hadirkan, bisa mereka tangkap. Nah, jadi saya melihatnya seperti itu. Saya dengan husnuzon melihatnya bahwa ya ini untuk perkara yang lain. Pak Mahathir, apakah perlu tim penasihat hukum itu melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun untuk meminta kembali handphone itu, Pak? Iya, saya nggak bisa saja kami lakukan. Tetapi apa pentingnya? Karena bagaimanapun juga handphone itu nggak ada urusannya dengan perkara. Isinya itu tidak ada. Kalau mereka beritikat baik, ya, mau menjalankan keputusan presiden, ya, dengan baik sebagai aparat penegak hukum yang baik, mestinya itu tanpa kita minta mereka kembalikan. Loh, Pak, di handphone itu apakah ada hal-hal atau data atau apapun yang terkait dengan ada. Doni dan Harun Masiku? Ada. Kalau yang dari handphonenya Mas Hasto tidak ada. Itu loh. Ya. Jadi Mas Hasto sendiri tidak merasa nggak perlu untuk narik balik karena memang tidak ada sesuatu yang penting. Selain itu juga menurut Pak Mahathir juga tidak ada kaitan sama perkara Doni maupun Harun Masiku. Seharusnya mereka tanpa kita minta dengan itikat baik menghormati keputusan presiden, ini kami kembalikan. Kan mestinya kan begitu. Iya. Iya kan?
Apalagi kan mereka ini kan aparat penegak hukum yang sudah sekian lama berkecimpung di sebagai penegak hukum kan. Pak Mahathir, Pak Tom Lembong kan melakukan upaya melaporkan majelis hakim ini ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial gitu. Apakah perlu sih Mas Hasto juga melakukan langkah hukum lain gitu untuk mempersoalkan ketidakbenaran dari proses penanganan penyidikan ini? Iya, ini perlu nggak perlu seperti tadi gitu ya. Karena begini, satu hal yang harus kita sadari bahwa saya mesti mengatakan bahwa banyak sekali hakim yang takut dengan KPK. Oh gitu ya? Ya. Benar, Pak. Sehingga mereka tidak berani memutuskan. Masa gitu, Pak? Untuk perkara-perkara tertentu, kecuali perkara-perkara yang memang luar biasa. Ya. Karena bagaimanapun juga begini, saya melihatnya kalau kembali ke belakang ya, saya selalu mengatakan bahwa perkara ini adalah perkara pesanan sebagai politik balas dendam dan digunakan oleh orang sebagai balas budi. Ya kan jadi susah buat kita orang luar. Ya, mari kita nikmati. Ini satu fase dalam kehidupan kita bernegara, ada hal seperti ini. Kita catat, ya, bahwa ada pimpinan KPK, ada jaksa penuntut umum, dan ada hakim yang apapun juga kita sebut mereka sudah melakukan kewajiban mereka dalam tanda kutip, ya, ada sesuatu yang menurut hemat kami tidak sepatutnya dilakukan. Boleh nggak saya simpulkan Pak Mahathir bilang bahwa hakim pengadilan tipikor yang mengadili Pak Hasto ini takut sama KPK? Bisa ya? Bisa. Tapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang mereka takutkan. Ya? Apa yang mereka takutkan, gitu loh. Tetapi karena begini, kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena pertimbangan mereka itu tidak cukup kuat, terutama berkaitan dengan suap. Ya, bahwa pertimbangan mereka berkenaan dengan obstruction of justice ya, itu memang rasional. Kalau terhadap suap ini pertimbangannya mereka berbeda dengan pertimbangan dua perkara sebelumnya. Ya, meskipun kita tidak menganut secara harus persis dengan jurisprudensi, tetapi seharusnya itu yang mereka lihat. Kenapa? Karena ini kan melibatkan orang lain. Ya, yang sudah diadili. Kalau nanti ada yang jahil, kan mereka ini bisa kena lagi dengan perkara yang lain. Ya. Nah, ini yang tidak dipertimbangkan oleh hakim. Jadi makanya itu saya katakan bahwa mereka takut untuk membebaskan Mas Hasto. Ya. Gitu loh. Pak Mahathir, apakah menurut Pak Mahathir Mas Hasto ini sudah menyampaikan terima kasih sama Pak Prabowo atau nggak perlu? Saya kira kami kan sudah menyampaikan berkali-kali di dalam banyak kesempatan. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPR, menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM. Saya kira ya sesuatu yang wajar saja kalau kami sampaikan terima kasih itu. Karena bagaimanapun juga kalau kami juga menyampaikan terima kasih kan bukan untuk kepentingan saya. Kami menyampaikan terima kasih itu untuk kepentingan Mas Hasto. Tapi so far menurut pengetahuan Pak Mahathir, apakah Mas Hasto juga mengirimkan ucapan terima kasih secara pribadi begitu kepada kalau Pak secara Prabowo? saya tidak tahu secara tertulis. Ya. Tetapi kalau verbal, di beberapa kesempatan Mas Hasto sudah mengatakan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih kepada pimpinan DPR, berterima kasih juga kepada Menteri Hukum. Ya. Setahu Pak Mahathir, apakah Mas Hasto merasa berutang budi sama Pak Prabowo, Pak? Setahu Pak Mahathir. Sepanjang yang saya tahu tidak, ya karena begini. Ya, gimana tuh, Pak? Dalam diskusi kami melihat bahwa Bapak Presiden ini kan bukan mau meminta balas budi, tetapi beliau melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Ketika ada sesuatu yang salah, hanya Presiden yang bisa memutuskannya. Nggak ada lagi orang yang lain. Kalau ini mau diakhiri dengan cepat, ya hanya Presiden. Apa kita mau tunggu keributan itu sampai PK misalnya, yang bisa jadi setahun 2 tahun lagi. Nah, kalau kita ribut terus menerus untuk sesuatu yang mestinya tidak perlu, itu kan menguras energi,
bukan hanya energi kami ya yang terkuras, tetapi energi dari kawan-kawan aparat penegak hukum, bahkan mungkin juga energi dari kawan-kawan di Komisi 3 misalnya. Ya, ya. Kan akan mengawasi ini. Begitu juga di Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Itu Sebab ya. bagaimanapun juga Mas Hasto itu kalau ditahan, ya, dia akan berada dalam pengawasan dan penjagaan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara buat Kementerian Hukum dan HAM apa gunanya perkara ini? Kan nggak ada. Oke, Pak Mahathir, sepanjang Pak Mahathir menjadi penasihat hukumnya Mas Hasto, apakah pernah diajak berdiskusi terkait masalah ini oleh Bu Mega, Pak? Kami itu berkali-kali. Oh, berkali-kali ya? Untuk diskusi ini ya? Untuk mendiskusikan persoalan ini, dan beliau juga meminta kami untuk menyampaikan apa pendapat kami terhadap perkara ini. Bahkan ya waktu sesudah putusan pra-peradilan pun kami juga dipanggil oleh beliau minta apa sih isi putusan itu seperti apa. Dan kemudian beliau juga minta supaya kami tim tetap membela Mas Hasto. Tapi sepanjang Bapak menjadi tim penasihat hukum, apakah ada pihak lain yang meminta, udahlah jangan keras-keras, jangan galak-galak gitu, jangan ini, ada nggak Pak? Enggak ya. Karena begini, di dalam pembelaan kami, ya, kami tim penasihat hukum, mulai dari eksepsi, ya, kami sudah sampaikan pendapat kami mengenai proses hukum ini, ya, bagaimana kami melihat bahwa ada yang salah, ya. Bahkan kami menyampaikan analisis kami, bagaimana keterlibatan Pak Jokowi, gitu, ya, di dalam ya mengorkestrasi perkara ini, ya, itu di dalam pembelaan, di dalam eksepsi. Kemudian di dalam pembelaan kami juga sampaikan hal yang sama, termasuk diantaranya kami menyampaikan argumen bahwa pemecatan terhadap Jokowi itu kenapa? Salah satu di antaranya adalah beliau tidak melaksanakan nawacita. Padahal kan mantra yang disampaikan oleh Jokowi yang memantrai masyarakat Republik Indonesia itu adalah nawacita. Ya. Tapi nawacita itu tidak dilakukan. Sehingga itulah yang menjadi alasan alasan kenapa kemudian beliau diberhentikan sebagai anggota. Selain itu karena memang kan terkait dengan, saya ingat betul, terkait dengan soal perpanjangan masa jabatan dan juga permintaan supaya 3 periode. Itu kan semua ditolak oleh pimpinan. Tapi itu sebenarnya fakta ya Pak ya? Itu fakta. Karena banyak orang menganggap itu fiksi loh Pak. Enggak lah. Mas Hasto itu berkali-kali kan ngomong tentang ini. Ya. Untuk apa kami berbohong mengenai ini? Ya. Apa sih yang kami dapat? Itu loh. Selain kita kemukakan ini untuk kebenaran, bahwa ini ada proses sejarah yang harus dicatat. Ada yang salah dalam mengelola negeri ini. Ya, Pak. Ini pertanyaan mungkin Bapak mau jawab oke, nggak mau jawab oke. Mengapa sih PDIP tidak menetapkan Mas Hasto jadi sekjen untuk 2025 sampai 5 tahun ke depan? Tahu nggak Bapak? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Atau masih ketar-ketir atau khawatir bahwa akan masih ada sisa-sisa perkara, atau bahkan menurut itu tadi? Jangan pilih lagi Hasto jadi sekjen. Kalau nggak ada perkara yang baru gitu. Enggak ya? Saya nggak yakin. Nggak yakin ya? Saya nggak yakin. Ya. Karena saya masih bicara dengan teman-teman DPDIP, memang belum ada keputusan mengenai posisi Mas Hasto. Ya, belum ya. Karena itu kan hak prerogatifnya Bu Mega ya. Karena sampai sekarang posisi sekjen masih dirangkap oleh Bu Mega ya. Gitu. Artinya kan belum menjadi keputusan akhir ya. Bahkan kemarin pun sejak Mas Hasto ditahan, itu kan tidak ada penggantian. PLT pun tidak. Ya kan? Wakil sekjen tetap berjalan. Bahkan memang semua keputusan kan diambil alih oleh Ibu Mega. Ya, jadi kalau saya sih melihatnya ya itu bisa jadi karena beliau melihat ini lebih strategis dalam waktu sekarang ini, ada satu komando. Komando itu ada pada beliau. Oke, Pak, ini sebagai pamungkas dari obrolan kita, tolong Bapak Mahathir ceritakan kondisi Mas Hasto saat ini setelah mendapatkan
amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Pak? Saya ketemu terakhir Mas Hasto itu hari Jumat malam. Jumat malam minggu lalu. Jumat minggu lalu. Ya. Jadi begitu keluar dari tahanan, kami pergi makan di Taman Menteng. Itu kan makanan-makanan di pinggir jalan itu kan banyak sekali. Kita makan di situ, kita ngobrol di situ. Ya, suasananya nggak ada masalah. Beliau terima ini sebuah kenyataan, sesuatu yang harus dia lalui, dan menurut dia, ya mari kita lihat ke depan. Tapi ngomong-ngomong, yang memberitahu Mas Hasto pertama kali siapa? Tim penasihat hukum atau orang lain? Saya kira kalau sepanjang yang saya tahu, dia itu tahu pagi. Pagi-pagi itu kan kami kan belum bisa ketemu, karena Jumat pagi dia ketemu, dan saya nggak tahu siapa yang memberitahu bahwa ada berita itu. Dan kemudian beliau karena pagi itu jam 9 atau jam 10-an mesti ke dokter mata, ketemu di dokter mata, dan kemudian ketemu keluarga. Kan disampaikan bahwa Baru kemudian ketemu. Baru kemudian malam hari, siang hari ada teman-teman juga yang menemui beliau. Saya masih ada acara lain sehingga bisa sempat ketemu. Saya baru ketemu malam-malam. Oh, itu ya. Jadi setelah pasca Kongres PDI di Bali belum ketemu lagi? Saya belum ketemu lagi. Iya, Pak, sampaikan closing statement, Pak, buat pemirsa dan pembaca kita mengenai pengalaman Bapak selama mengurus kasusnya Pak Harto. Silakan. Ya, saya kira ini ada sesuatu yang penting menurut hemat saya ya. Bahwa kita memang tahu bahwa antara politik dan hukum itu sangat bersinggungan. Tipis ya garisnya. Tipis sekali. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Hukum itu tidak boleh digunakan untuk menghancurkan lawan politik. Ya, apalagi orang-orang yang pernah menjadi kawan seiring. Ketika tidak seiring lagi, digunakan hukum untuk memenjarakan mereka. Ini satu pengalaman yang buruk. Catatan sejarah buruk ini harus kita hentikan. Ke depan, menurut hemat saya, hukum ini yang pokok itu adalah untuk kepastian, untuk keadilan, dan untuk kemanfaatan. Ini salah satu teori yang selalu disampaikan, dikutip oleh banyak orang dari pemikir hukum Jerman, Radbruch, ya. Saya kira itu yang penting untuk kita. Karena bagaimanapun juga hukum itu kan gunanya adalah untuk menata kehidupan kita. Supaya manusia itu berperilaku baik, supaya saling menghormati, saling menjaga hak asasi. Ya. Jangan sampai hukum digunakan untuk kepentingan sesaat. Apalagi kalau untuk balas dendam. Itu ya Pak ya. Itu. Baik, Tribuners, demikian obrolan kami dengan Pak Mahtir Ismail. Beliau adalah penasihat hukum dari Mas Hasto Kristanto. Oleh karena itu, sekali lagi Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.